Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, salam sejahtera semua. Di sini kita akan melaksanakan IPM Semamita Podcast dengan saya Dina Olivia yang akan menemani kalian pada sesi kali ini. Oke, di sini podcastnya spesial banget dan sangat-sangat luar biasa karena di sini saya mengundang seseorang yang wah banget nih. Waduh, kok gitu? Oke, jadi ini beliau nih Mas Dimas Lazuardi. Betul. Betul. Ya halo Mas. Halo. Ini pertama kalinya aku ketemu sama Mas Dimas. Terus Sama. Ya Mas, jadi saya ini anggota dari IPM. Terus ini ternyata for your information juga, Mas Dimas ini ternyata ketum dari IPM Semamita ya Mas Semamita. Ya. Benar. Ini kalau boleh tahu pada ada berapa Mas? Setahun 2013 jadi ketum 2013. IPM. Berarti saya masih SD waktu itu. Iya, kamu masih belum tahu apa-apa. Ya masih 3 SD lah pas waktu Iya. itu saya. Oh berarti udah lama banget ya Mas. Lama banget. Terus oh ya sebelumnya nih Mas ini ternyata juga lulusan dari SD Muhammadiyah 1 Waru ya Mas ya. Iya. Itu saya juga sekolah di sana soalnya. Oh iya. Iya saya sekolah di sana juga. Saya TK sampai SMA itu Muhammadiyah. Oh Muhammadiyah. Muhammadiyah. SMP-nya Muhammadiyah Di Sepanjang juga. sepanjang 2 taman. Dua Mas taman. Ya terus juga Mas ini Nah, ya. Dan Mas Dimas ini luar biasanya juga lulusan dari Erlangga ya Mas ya? Iya di UNER. Universitas Jurusan Ilmu Politik. wah ilmu di politik. FISIP. Wah keren banget. Dan juga beliau ini sektum ya Mas ya? Sektum Sekretaris dari- Umum dulu. Yes, Himpunan sekretaris Mahasiswa umum di Islam, ya. HMI FISIP Erlangga FISIP, juga. Wah keren banget. Jadi udah aktif di organisasi, juga di akademisnya juga bagus banget Mas ya. Jadi keren banget sih. Oh ya, dan ini kita nih mau bahas ini Mas tentang literasi. Kenapa tuh? Jadi literasi yang ada di Indonesia ini kita ini kan lagi darurat literasi ya Mas ya. Jadi kayak di Indonesia ini kita masih ada istilahnya banyak orang-orang yang masih kurang aware dan masih istilahnya gimana ya? Kalau bahasa gaulnya kan mager ya Mas untuk baca-baca buku atau bahkan kayak baca-baca yang ada di HP, itu kayak blog atau literasi di kita kayak gitu-gitu tuh masih kurang gitu loh Mas, kayak masih ya alasannya masih aras-arasan lah istilahnya. Nah kayak gitu. Nah kita ini mau bahas di sini Mas untuk podcast kita kali ini. Dan juga menurut dari penelitian PISA ya Mas ya, di Indonesia itu ternyata kita tuh ada di peringkat 61 dari 62 negara Mas. Wah. Iya. Ini kan sungguh memprihatinkan banget gak sih Mas? Sangat-sangat prihatin. Sangat prihatin banget. Nah di sini kan Apalagi pandemi kan. Pandemi, betul banget Mas. banyak sekolah ditutup. Nah, itu kan. Nah, apalagi Jadi nih makin memperparah. parah bener banget itu Mas. Nah ini kan Mas Dimas ini kan ini ya merupakan founder dari Indeksnesia ya Mas ya. Iya, Indeksnesia. betul, Jadi Indeks. ini nih teman-teman. Jadi ini yang paling menarik nih di sini. Jadi Indeksnesia itu apa sih? Jadi Indeksnesia itu sebuah platform ya. Platform yang mereka tuh isinya literasi digital yang mereka tuh fokusnya kan ke generasi milenial atau Gen Z ya Mas ya. Sebenarnya kan rencana bikin Indeksnesia itu udah lama. Jadi tahun 2017 itu saya sama beberapa teman itu menggagas bikin website yang nantinya itu kasih informasi dan data seputar sosial politik. Awalnya itu indeks pemilu karena fokus kita waktu itu ke pemilu, soal politik, pemilu gitu kan. Terus sempat vakum, kita nggak menemukan arah yang jelas. Akhirnya kemarin waktu akhir tahun 2020 kan banyak waktu renggang, gabut, bahasanya gabut. Lockdown soalnya Mas. Nah, terus saya lihat laptop kok banyak tabungan tulisan gitu kan. Sayang kalau nggak disebarluaskan itu. Akhirnya saya bikin indeks. Oh, gitu. Awalnya pinginnya index.com, cuman karena domainnya sudah dibeli sama orang lain jadi pakai Nesia. Oh iya, awal-awal. Berarti latar belakangnya tuh karena dari lockdown tadi itu terus. Iya, sebenarnya kalau soal menulis mulai zaman kuliah sih. Oh
dari suka nulis. Awalnya tuh awal semester pertama itu nggak seberapa gimana ya. Saya lulus dari SMA terus kemudian masuk ke dunia perkampusan. Itu kan nyari ini aku kudunya apa sih gitu. Saya harus ngapain. Tapi karena kuliah di FISIP yang ilmunya itu sebenarnya kalau di FKG kedokteran gigi dari semester bagi saya dari semester 1 sampai dia lulus yang dia pelajari juga cuman gigi-gigi ini tok kan gitu kan ya. Iya. Kelas-kelas gigi itu. Karena kan emang spesialisnya kan di gigi. Gitu. Tapi kalau di FISIP saya belajar ilmu politik itu bisa masuk ke sosiologi, masuk ke antropologi, masuk ke yang lain, psikologi, bahkan ada matematikanya juga. Jadi banyak gitu kan. Nah dari situ tuh saya ingin mencari tahu lebih lanjut. Terus karena dibantu teman yang suka nulis juga, akhirnya ya sudah itu muncullah itu suka nulis itu sampai nanti bikin Indeksnesia itu. Awalnya Indeksnesia itu tetap fokusnya ke sosial politik budaya gitu. Cuman kemarin sempat kan bikin jejak pendapat, walaupun itu nggak seberapa signifikan. Tapi situasi pandemi yang begitu mendesak seperti sekarang ini, pada akhirnya, terutama di kalangan anak-anak muda ya, pada akhirnya tuh mereka bertanya soal pertanyaan yang paling mendasar, saya harus gimana supaya bisa survive dan sebagainya. Nah, karena situasi mendesak ini, pada akhirnya membuat anak-anak muda ini harus mencari tahu gimana bisa survive secara finansial gitu. Yang jelas kan pasti nyari informasi soal nabung, investasi. Makanya sekarang investasi luar biasa. Iya, gitu bener banget. Kripto lagi naik, ikut semua, ini ikut semua gitu kan. Kayak kalau yang binomo tuh. Nah, ya sih itulah sama aja lah. Nah, kita akhirnya kita kemarin geser haluan, pindah haluan. Saya bilang ke teman-teman untuk porsi materi soal sospol itu kita itu kan sedikit, tapi yang lain itu lebih ke soal ekonomi, terus nabung, investasi gitu. Apapun yang saat ini sedang dibutuhkan sama milenial dan terutama Gen Z, Generation Z. Gitu. Waduh, siap-siap. Tapi ini sih Mas, yang membedakan Indeksnesia dengan yang lain tuh apa sih Mas? Sebenarnya saya tuh nggak apa ya. Awalnya teman-teman ngira saya bikin media online semacam ya banyak lah Tribun News atau apa gitu. Cuman saya nggak pengen menampilkan suatu informasi itu cuman pendek-pendek atau nggak ada in-depth analisisnya gitu. Banyak kok media-media itu sekarang yang memang update-nya agak lama, tapi itu benar-benar in-depth analisis gitu, mendalam gitu. Nah saya itu pengen walaupun nanti persoalan itu nanti dibaca orang atau enggak itu urusan terakhir. Karena saya juga nyadar bahwa orang Indonesia malas baca, iya nggak apa-apa gitu. Makanya ada media sebelah itu yang mengantisipasi itu dengan bikin infografis. Karena dia tahu orang Indonesia malas baca. Karena per artikelnya kan panjang. Jadi nggak masalah. Bagi saya angka likes, terus kemudian nanti apakah itu dibaca atau enggak, biarin lah gitu. Berarti memang terpakunya ya dari saya ingin memiliki dampak yang positif buat orang-orang, tapi nggak terlalu memikirkan yang ini mau dibaca orang banyak atau enggak, yang nggak terlalu. Pasti kan gini, kalau misal ada sesuatu yang baru kan orang bertanya-tanya tuh. Kamu itu apa sih gitu kan? Nggak apa-apa itu kita perkenalkan terus dan sebagainya gitu. Tetap ada strateginya, misal kayak gimana sih caranya banyak dapat engagement gitu dan sebagainya. Makanya beberapa tulisan terakhir itu kan membahas hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu berat juga, nggak terlalu. Saya relate sama isu-isu tapi yang relate, sekarang. Dan itu susah loh, nulis kayak gitu. Iya banget sih. Jadi waktu pertama kali saya mulai bikin blog mulai dari 2017 sampai sekarang itu belajar menulis yang bahasanya ringan dan bisa dibaca siapapun itu sangat-sangat susah. Waduh, bahkan kan karena kita terbiasa di kampus itu nulis artikel dengan bahasa-bahasa yang sangat-sangat saintifik, baku, ada prosedur bakunya gitu kan, kutipan dan sebagainya. Itu akhirnya membentuk gaya tulisan kita yang agak kaku gitu kan. Nah, makanya itu kalau kata guru saya, menulis itu sebenarnya kemampuan yang tidak bisa diperoleh dalam waktu semalam. Tapi ada trial error, kamu harus
nulis terus habis itu kamu kasih ke teman-teman, Rek, ya apa tulisanku kayak gini, oh bahasamu terlalu ini, emosional, oh terlalu ini. Saya pernah digituin sama teman gitu. Saya waktu itu menulis untuk bikin, sebenarnya bukan kritik ya, tapi karena saya sudah terlanjur emosional, jadi nulis, saya kasihkan ke teman, ditolak. Loh kenapa kok ditolak? Tulisanmu ini emosional gitu kan, terlalu menampakkan sosok dirimu ini. Aku ngerti, kamu itu nggak suka sama orang ini gitu, tapi terlalu tergiring itu. Nah itu belajar gitu, itu belajar. Ya sampai sekarang sih masih nggak ada proses yang final sih soal menulis membaca. Gitu. Oke. Tadi kan kita sudah mendengarkan personal experience-nya dari menulis dari awal blog sampai membuat indeks Indonesia. Itu perjuangannya luar biasa, juga mendapatkan kritik, juga mendapatkan saran dari teman-teman juga, itu ternyata penting juga ya Mas ya. Nah tapi ini sih Mas, tadi kan aku sempat dengar Mas Dimas ini kan ngomong kalau infografis itu lebih menarik daripada artikel-artikel. Nah itu kan berarti ada tiap orang kan berarti berbeda-beda kan, maksudnya ada yang mereka tuh mengerti kalau misalnya dari gambaran, atau ada yang mengerti kalau dari kayak tulisan-tulisan. Itu kan berarti kan medianya kan beda-beda, ada yang visual, ada yang dari auditori. Nah kalau misalnya kita mau bahas tentang minat baca nih, kan ada orang yang misalnya kayak gini, loh aku kan medianya kan dari auditori, aku kan bisanya dari denger aja, kalau baca kan aduh kayaknya aku nggak bisa deh, soalnya kan aku auditori gitu, misalnya kayak gitu Mas. Nah solusinya tuh kayak gimana Miss? Maksudnya kayak tanggapannya misalnya ketemu orang yang kayak gitu. Sebenarnya kalau pingin lebih perbanyak informasi aja sih gitu. Sebenarnya persoalan minat baca itu nggak hanya persoalan yang satu sisi, tapi itu dua sisi kan. Kan kita itu kalau diajari di sekolah untuk mencari sebuah jawaban itu pokoknya rumusnya itu gitu kan. Rumusnya itu. Padahal di luar sana itu masih banyak rumus-rumus yang lain misalnya gitu. Yang saya maksudkan itu, saya tuh membayangkan sebuah sistem pendidikan yang dimana guru itu menuntun para murid untuk mencari sebanyak-banyaknya. Salah, gak masalah itu. Salah itu bukan sesuatu yang harus kita hindari, tapi perlu kita coba gitu loh. Kadang itu kan. Nah itu dengan mencari banyak sumber informasi, terus kemudian artinya kan nanti bakal anak itu bertambah gitu loh, wawasannya gitu kan. Kalau informasi itu kita sempitkan, terus cuman pokoknya yang paling bener rumusnya ini toh gitu. Ya pada akhirnya anak malas untuk mencari tahu. Sebenarnya kan persoalan pertama itu keinginan untuk mencari tahu gitu kan. Baru nanti kalau sudah ingin cari tahu, mau baca atau enggak gitu kan. Nah yang harus digugah itu rasa ingin tahunya itu. Oh gitu, berarti sebenarnya tuh yang melatar belakangi orang-orang seperti itu tuh karena mereka tuh nggak ingin mencoba gitu ya Mas. Maksudnya nggak ingin mencoba untuk mencari sesuatu yang ya baru gitu. Even itu salah, ya itu sebenarnya nggak apa-apa, it's fine, misalnya kayak gitu kan Mas ya. Iya, nggak apa-apa. Namanya mencari tahu nggak apa-apa, salah gitu. Karena gini, sebenarnya persoalan kayak gitu itu benar-benar susah sih bagi saya dipahami secara itu kan. Karena itu banyak melibatkan pihak, termasuk kayak orang tua gitu kan. Apalagi dengan situasi pandemi gini, jujur saya resah sebenarnya karena saya punya adik kecil gitu kan. Karena tempat wisata buka, terus kemudian pertokoan buka, semua pada ramai, tapi sekolah masih ditutup. Nah, orang tua yang malas ngajari anaknya itu pada akhirnya kan ya wes tugasnya itu dikerjakan sendiri, anaknya biarin main. Nah ini bagi saya pembodohan natural kayak gini nih, pembodohan yang disengaja kayak gini gitu. Terus belum lagi guru-guru yang mohon maaf yang tidak terbiasa dengan pergeseran cara belajar kayak gini gitu kan. Itu jadi itu bisa makin memperlebar jurang soal gitu. Itu parah gitu. Oke. Oh berarti tipikal misalnya ada teman yang mereka tuh meskipun dia mau auditori maupun visual ataupun kinestetik ya sebenarnya membaca itu ya penting ya, belajar itu yang penting, yang penting kita ya mencoba gitu, tetap terus mencoba. Cuman kan kalau baca infografis, sebenarnya infografis itu kan intisari dari informasi yang sebanyak itu tuh diperes terus jadikan infografis gitu kan. Cuman karena
datanya hanya sedikit, yang ditampilkan cuma data akhir misal kayak gitu kan. Ya pada akhirnya orang itu kan cuma lihat hasil akhirnya, tapi gimana kok ada data kayak gini, itu kan perlu ada reason kan di situ. Nah hari gini apalagi sebenarnya kemarin yang terakhir saya diskusikan sama teman-teman itu fenomena yang saat ini menghantui masyarakat itu justru fenomena anti science. Tahu anti science ya? Anti science itu kayak gimana Mas? Jadi apa namanya, ya anti science, terus kemudian the death of expertise, matinya kepakaran itu kan sekarang jadi horor di tengah-tengah masyarakat yang itu tidak disadari banyak orang. Semua orang bisa ngomong apapun. Ya, Mas. Bahkan dokter bisa ngomong politik, terus orang politik bisa ngomong agama apa dan sebagainya, sudah ada koridor yang jelas. Ya, Mas. Ditambah lagi ada fenomena anti science tadi itu. Kok bisa kok hasilnya A, tapi dia nggak tahu runtutan sampai ke A gitu kan. Istilah kerennya itu sing viral gitu, apapun yang sedang viral sekarang langsung dibahas, langsung digituin. Terus serba kontroversi gitu kan. Jadi justru fenomena-fenomena anti science itu yang bagi saya itu ngeri loh. Jadi itu termasuk konspirasi kayak gitu loh. Nah konspirasi itu kan sebenarnya anti science juga loh. Kita lihat ada orang yang baru muncul di media, dia sering ngomong politik, terus kemudian itu apa namanya dilabeli pengamat politik, padahal posisinya dia juga apa, penelitian yang pernah dilakukan juga apa, kepakarannya di mana, itu kan serba tidak jelas. Ditambah lagi sekarang hyper kompetitif media itu kan sangat-sangat luar biasa kan, semua media itu semua kan saling cepet-cepetan gitu. Nah makanya ada buku judulnya The Death of Expertise, itu benar. Salah satunya kan soal hyper kompetitif media itu. Media itu disuruh lari-lari semua itu, ngejar target masing-masing. Tentu itu benar enggaknya. Dan posisi pakar di situ hanya dicomot sebagai quotes gitu kan. Menurut ini apa di headline. Ya di judulnya tuh ada clickbait yang buat orang-orang tuh. Iya. Yes, itu memang kalau tidak dibekali dengan keinginan kita untuk mencari tahu lebih, ya bisa wassalam, selesai gitu kan. Bisa bahaya juga. Ya berarti masalah-masalah lain yang ada di masyarakat Indonesia itu ya mereka karena kurang mencari tahu sesuatu yang udah ditampakkan oleh media gitu ya Mas. Ya, misalnya kayak tadi berita-berita tadi, terus mereka tuh setelah baca, misalnya judulnya aja doang, udah mereka kayak langsung ngejudge, langsung nggak mau membaca isinya, seperti gitu ya Mas ya. Langsung kayak mager nanti kalau disuruh disuruh baca gitu langsung. Makanya yang paling penting bagi saya kuncinya tetap di pendidikan. Mulai dari dia masih kecil sampai dia dewasa itu. Sekarang itu kan yang mereka pertentangkan di media sosial, di berita itu kan mempertentangkan kebenarannya masing-masing gitu. Padahal ada istilah bias konfirmasi dan sebagainya. Orang itu akan mengiyakan informasi yang mendukung sama keyakinannya dia. Tapi bakal membuang jauh-jauh informasi yang bertolakan sama itu. Itu loh. Nah, akar masalahnya tetap kan di pendidikan kan gitu kan. Di sekolah kita itu harus diajari kayak gitu. Bahwa perbedaan itu wajar. Yang penting kita mau mencari tahu terus saling membenarkan gitu. Nah, itu. Berarti bisa lebih diperkuat di critical thinking-nya, benar nggak Mas? Iya, di critical thinking. Karena menurut saya juga di critical thinking kan yang penting ya Mas ya. Tapi di sekolah ini menurut saya masih belum ada yang istilahnya memberikan info mengenai hal tersebut gitu. Padahal kan ya banyak berita-berita yang hoax yang seperti dibilang sama Mas tadi yang istilahnya belum ditentu kebenarannya, terus juga penelitiannya belum kuat tapi udah disebarin aja, terus banyak orang yang juga menyebarkan hal itu kemana-mana ya kan Mas ya. Nah kalau gitu tuh sebenarnya faktor-faktornya itu apa sih Mas? Ya itu tadi, karena dia males untuk tadi itu. Apalagi kayak misal mohon maaf ya orang-orang yang baru pegang WA, baru pegang Facebook gitu, orang-orang yang sudah sepuh-sepuh gitu kan. Apapun informasi dia makan gitu. Nah itu kan bahaya juga gitu. Sebenarnya kan kayak platform-platform seperti Facebook itu mereka tidak bertanggung jawab secara etis gitu kan bagi saya sih. Soal urusan itu nanti isinya informasi salah atau enggak, itu sebenarnya kan kesalahan pengguna. Tapi memang harusnya memang platform-platform seperti itu punya wilayah kontrol tersendiri untuk lihat itu informasi benar. Tapi itu nggak terlalu kuat juga untuk bisa menurunkan angka hoax itu. Hoax itu kan nggak harus informasi yang
keliru. Tapi kalau informasi itu tidak bernilai sama sekali, itu bagi saya sudah hoax gitu. Waduh. Sudah hoax gitu kan. Oke Mas, jadi untuk solusinya tadi kan Mas Dimas kan membahas soal anti sains ya kan. Nah, biar orang-orang itu lebih aware lagi nih sama hal yang tadi Mas bilangin tadi. Nah, itu apa sih Mas? Kalau saya sih, sebenarnya lihat persoalan yang begitu besar kayak gini itu kita harus bikin disempit-sempitkan dulu. Kalau misal soal media yang tidak bisa mengontrol, kayak misal headline, clickbait dan sebagainya, itu kan kita nggak bisa kontrol kan. Kita sisihkan, kita buang. Minat baca nanti kita sempitkan lagi. Yang paling jelas, yang paling real itu dari gerakan kita sendiri. Kayak misal di IPM SMA Muhammadiyah, sering kan adanya kayak gitu itu diskusi soal literasi untuk mengajak bahwa membaca itu penting kayak gitu kan. Menulis, kemampuan menulis bagi saya itu pasti setara dengan kemampuan membaca. Jadi kalau anak banyak baca, biasanya kalau nulis itu dia juga bagus karena wawasannya banyak gitu. Nggak ada orang yang pintar nulis tapi dia nggak pernah baca, itu nggak ada. Nah, kalau boleh saya sempitkan, ya persoalannya tetap di soal pendidikan, terutama anak-anak muda. Apalagi sekarang pandemi, wis tambah lebar sekali masalah gitu kan ya. Anak-anak kecil, terus itu baru generasi Z, terus belum lagi nanti ada istilah generasi alpha yang dia itu dari lahir sampai dia tumbuh itu pegangannya sudah HP gitu kan. Dengan umur semudah itu mereka semua sudah jadi digital natives. Main game lah itu kalau nggak dikontrol sama orang tua ya sudah. Saya nggak bisa membayangkan generasi Indonesia nanti di masa-masa mendatang kayak gimana. Apalagi persaingan sekarang itu makin ketat. Kalau kita itu nggak bisa menyusul pasar tentang profesi-profesi yang lagi strategis, yang lagi hits, ya kalah kita sama bangsa luar gitu. Oh yes. Gitu. Yes, Mas. Ya Mas, iya, jadi ya Mas, jadi untuk topik kita hari ini ya mengenai literasi. Tadi kan Mas Dimas ini sudah menjelaskan dari pendidikan, terus lalu merambah dari minat baca, lalu merambah dari media dan juga hal-hal yang lain ya Mas ya. Dan itu ini benar-benar aku sebenarnya mendapatkan insight baru Mas sebenarnya. Karena tadi aku juga menemukan kalau ternyata kita ini lagi diserang sama yang namanya anti saintifik, kayak seperti hal yang kayak gitu. Dan ini kayak wah, ternyata benar-benar seprihatin ini ya ternyata sistem yang ada di Indonesia ini gitu. Baru prihatin kan. Saya sudah berminggu-minggu ini. Prihatin. Oke Mas, jadi untuk topik ini sekian dari kami ya. Dan ini sangat-sangat bermanfaat juga, yang pasti mendapatkan insight dan juga saya jadi lebih berlagi nih sekarang untuk harus untuk membaca buku dan juga menulis ya Mas tadi ya. Menulis itu ternyata penting banget untuk bagi teman-teman yang di luar sana yang kalian tuh suka nulis, itu ternyata hal yang sangat-sangat luar biasa dan juga patut untuk dilanjutkan hingga dewasa nanti gitu. Ya udah Mas, terima kasih ya Mas ya untuk hari ini benar-benar luar biasa. Bagi teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa juga untuk tetap stay tune sama konten-konten yang selanjutnya. Dan juga sekian ya dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.